الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن أقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Insyaallah kita lanjutkan malam ini kajian kita, kajian akidah sifat 20. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan sifat yang ke 16, yaitu hayyun. Ini seperti yang sering saya sampaikan, sifat ya hayyun ini terletak di derajat sifat yang keempat, yaitu sifat ma'nawiyah yang sama-sama kemarin sudah sering kita bahas. Ma'nawiyah niki sebutan saja, sebutan bagi zat yang bersifat hayat. Allah punya sifat hayat, hidup, maka disebut sebagai yang maha hidup, yang maha hidup. Nah, yang dibahas di sini yaitu zat dirinya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hayat. Kalau kemarin yang dima'ani itu sifatnya saja. Kalau sekarang ini yang kita bahas zatnya Allah yang bersifat hayat. Sudah kemarin di sifat ma'ani yang ma'nawi yang lain sudah kita jelaskan kenapa diletakkan Imam Asy'ari adanya sifat ma'nawiyah, sudah sering yang sampaikan. Maka sekarang kita lanjutkan saja penjelasannya. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal ittiba'. Fada wastifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Hayyun artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka patuh bagi mukmin mengiktikad, meyakini bahwa senantiasa banyak bertawakal kepada Allah, yakni berserahkan dirinya kepada Allah taala dalam segala hal, ihwal jua adanya. Hayyun artinya yang hidup. Di sini disebutkan yang hidup ditambah ada yang, kalau kemarin ya hidup saja karena bahasnya sifat. Kalau sekarang ini hayyun, yang maha hidup, berarti ada zatnya. Seperti yang sering yang sampaikan, namanya sifat tidak akan bisa berdiri sendiri, harus disandarkan kepada mausul. Yang ganteng atau mesti ada zatnya, itu siapa yang ganteng itu, jadi seperti itu. Maka di sini yang hidup, maka tentulah yang di sini dimaksud dalam kajian kita Allah. Kemudian sebagaimana sering juga yang jelaskan bahwa Allah ini punya sifat hidup, dan kita juga ada enggak sifat hidup kita? Ada. Dan bukan kita aja manusia, ada juga sebagian makhluk Allah itu juga hidup. Maka harus kita bisa bedakan antara sifat hakiki hidupnya Allah dengan sifat yang kita miliki, yang bahru ini, yang hadis ini, yang lemah ini. Harus kita bisa membedakan apa bedanya hayat kita dengan Allah. Jangan pernah kita samakan hayat kita dengan hayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu juga yang pernah jelaskan, ada berbagai macam jenis yang Allah beri perantara kepada makhluknya untuk hidup. Kalau Allah sendiri tidak pakai pelantara, tidak pakai pelantara. Nah, selain daripada Allah itu ada pelantara-pelantara Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa hidup. Contohnya kita manusia. Kita manusia ini pelantara hidup kita apa? Apa? Adanya ruh atau adanya nyawa. Ketika ada nyawa dalam diri kita, pasti kita masih bisa hidup.
Ketika roh itu dicabut oleh Allah, mati. Walaupun semua anggota badan kita sempurna, mata, telinga, kaki, tangan sempurna sehat, tapi kalau ruhnya sudah nggak ada, ya nggak akan bisa. Tetapi walaupun sakitnya parah kayak apa, matanya jebol, kakinya putus, tetapi ruhnya masih ada, hidup nggak? Hidup. Nah itu kita manusia dan sebagian makhluk Allah yang lain, binatang yang di darat atau yang di laut, ikan-ikan, itu pelantara hidupnya dengan ruh Allah letakkan. Selagi ada ruhnya, maka akan bisa dia hidup, akan bisa dia beraktivitas, melakukan apa saja yang dia mau buat. Selagi ada itu ruh Allah letakkan. Tapi kalau roh itu sudah dicabut oleh Allah, segagah, sekuat, seganteng, sehebat apapun dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ini pelantara hidup kita dengan ruh. Kemudian ada pelantara makhluk Allah itu yang hidupnya itu dengan pelantara apa? Listrik. Contohnya apa? Lampu, kipas, mikrofon, HP, apalagi radio, televisi dan sebagainya. Itu juga makhluk Allah enggak? Dan kita aja manusia ini makhluk. Jadi makhluk itu semua yang diciptakan oleh itu makhluk, mau manusia, mau TV, mau gunung, mau hantu, mau jin, mau setan, mau iblis, mau semua, itu semua makhluk Allah. Makanya ada makhluk Allah pelantara, dia bisa berfungsi hidup itu dengan pelantara strom atau listrik. Contohnya ya kipas, lampu, HP, TV. Jika ada strom masuk, maka dia akan hidup. Walaupun dia lampu yang paling kecil wattnya atau HP yang paling murah harganya, ketika ada strom masuk, mesti dia akan bisa hidup. Karena disitulah loh letakkan pelantara hidup. Tapi sehebat apapun lampu, sekeren semahal apapun HP harganya, tapi kalau nggak ada stromnya, bisa hidup nggak? Bisa nggak? Jauh mahal, miliaran aja, emas lapisnya. Ini dah, nggak akan bisa. Karena letakkan pelantara hidupnya itu dengan strom atau listrik. Walaupun dia mahalnya kayak apa, stromnya nggak ada, ya sudah nggak bisa. Kipas dan sebagainya. Ada juga pelantaranya itu dengan apa lagi? Minyak, bensin dan sebagainya, seperti kapal, pesawat, apa lagi, mobil, motor dan sebagainya. Itu akan bisa berfungsi jika ada minyak tersebut. Ada juga dengan pelantara, ada juga dengan tanpa pelantara. Kapan Allah mau hidupkan, hidup. Kapan Allah mau matikan, matikan. Enggak pakai pelantara. Menurut masyiatillah, menurut maunya Allah. Seperti sebagian tumbuh-tumbuhan itu kan. Ada sebagian tumbuh-tumbuhan itu walaupun kita sudah potong dia, pisah dari akarnya, kalau kita buang, dia akan hidup lagi. Hidup dia lagi. Kayak Ambon itu, Ambon Jawa, ambil sekit, cabut sekit, pelang jadi pitu, talat madik, ini hidup. Menurut mau, kadang ada yang mati, kadang-kadang yang hidup. Jadi seperti itu. Menurut maunya Allah. Maka yang semua yang kayak begitu itu kehidupannya mesti tidaklah lama, karena tidak hakiki. Nah, karena kehidupannya itu dengan menggunakan sebab dan akibat. Apapun namanya alat, sebab akibat itu enggak awet. Sekuat apapun. Ini dunia ini, alam semesta ini begini kuatnya kan, bumi ini. Tapi suatu saat akan hancur. Akan hancur enggak? Kalau kiamat hancur, kenapa? Karena dia diciptakan. Namanya diciptakan ini enggak lama. Pasti akan hancur. Apapun yang kita buat ini. Ada di sini tukang Pak Satria, tukang buat sampan begitu. Sekuat sehebat apapun sampan yang dia buat, mungkin 1, 2, 3, 10 tahun, ya minimal sampai 60 tahun sudah hancur sudah. Sekuat sehebat apapun dibuatnya kapal itu pasti akan hancur.
Entah cepat atau lambatnya, mungkin karena rapuh atau mungkin rusak tabrakan dan tenggelam dan sebagainya. Sebagaimana dulu kan yang termasuk yang sering dulu tahun 70-an itu yang sering kita dengar ceritanya kapal yang diagung-agungkan yang tidak akan bisa tenggelam, sudah sebesar apapun badai tidak akan. Namanya kapal Titanic itu. Diagung-agungkan di seluruh dunia, sudah saking hebatnya kapal ini. Ternyata nabrak sedikit aja gunung es di dalamnya itu tenggelam. Jadi intinya apapun yang dibuat itu tidak akan awet. Nah, zatnya Allah ini hidupnya tanpa pelantara seperti itu, tanpa nyawa, tanpa ini dan itu bukan. Dia wujudnya itu hakiki. Wujudnya itu hakiki, zati, tanpa ada yang mewujudkan, maka tidak akan pernah terjadi kelemahan, perubahan, sakit, lelah, lupa pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Haqqul mawjud. Zatnya Allah itu hak, wujudnya itu hak, hidup hayatnya itu hak. Maka selain daripada Allah semua diciptakan, namanya diciptakan makhluk, ada masa dia akan tidak berfungsi. Ini alam semesta gini kuatnya ini yang tidak tahu kapan diciptakannya, tetapi suatu saat nanti akan hancur, akan hancur. Malaikat yang tugas mencabut nyawa yang begitu hebatnya semua dicabutnya, hatta Nabi dicabutnya, malaikat Jibril yang begitu kuat kokoh pimpinan malaikat dicabutnya, dia juga akan mati. Maka yang hakiki yang tidak akan pernah mati hanya zat diri Allah, karena dia tidak diciptakan, dia wajibul wujud, hak adanya, hak wujudnya, hak hidupnya, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Kemudian maka mustahil, panjang lebarnya itu sudah kita bahas di sifat hayat. Maka mustahil yang mati, maka mustahil Allah itu mati. Kalau Allah itu mati, hancur lebur sudah alam semesta ini. Kalau Allah itu mati, hancur semua sudah. Karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Per detiknya Allah yang ngatur, per lamhahnya Allah yang ngatur. Kalau Allah mati, jangan matilah. Kalau sampai Allah ngantuk aja sedikit ngantuk, antara matahari dengan planet yang lain akan berhamburan, bertabrakan. Satu sama lain akan bertabrakan. Lautan akan naik ke daratan. Menunjukkan Allah itu jangankan mati, ngantuk lelah aja tidak. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka mustahillah Allah itu akan mati. Yang mati itu ya yang hidupnya itu dengan sebab, dengan pelantaran. Allah itu enggak ada sebabnya. Dan ada sebabnya. Ya hakiki hidupnya, maka dia akan tetap hidup. Maka mustahil akan terjadi mati pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka berserahlah kalian, serahkan urusan kalian 'alal hayyil ladzi, kepada zat yang la yamut, tidak akan pernah mati. Ya, kita memahami ayat ini, dalil ini, maka tentulah perbanyak berserah itu hanya kepada Allah. Jangan berserah urusan kita kepada yang selain Allah. Ya mungkin bisa dia urus, mungkin sampai kapan dia akan bisa urus. Mungkin kita serah urusan kita kepada makhluk yang kita yakin dia bisa mengurus, ya mungkin bisa, tapi sampai kapan? Minimal sampai dia mati, ya habis itu nggak bisa lagi ngurus. Atau mungkin bisa dia lupa, sakit dan sebagainya. Mesti nanti aslinya kecewa. Banyak kan kita ini, Allah milih-milih ini dan itu, ternyata pas jadi malah kecewa, gitulah isinya. Perpikiran, wah namun aku berdua semamak marah nih atau senina marah nih pasti aku bahagia, ternyata marah amburadul kehidupan. Banyak orang yang hancur hidupnya karena istrinya, banyak orang yang hancur hidupnya karena anaknya, banyak orang yang hancur hidupnya karena usahanya, banyak orang hancur hidupnya karena hartanya. Banyak enggak? Banyak yang dielulukan, kalau saya punya harta banyak saya bahagia, punya jabatan tinggi saya bahagia, malah apa? Marah hidupnya amburadul. Karena berserahnya bukan kepada Allah,
berserahnya kepada sesuatu yang sesuatu sendiri itu berhajat, butuh. Kita serahkan urusan kita kepada bos kita ini kan berhajat. Nah, dia berhajat. Dia lapar, mesti butuh makan. Dia kalau mau ngantuk, lelah, mesti butuh istirahat. Dan kadang lupa, kadang sakit. Kok kita serahkan urusan kepada yang seperti itu? Pokoknya mesti kecewa. Maka yang supaya kita selamat, beruntung, kuat, tidak kecewa itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah urusan kalian kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah lupa, tidak pernah sakit, tidak akan pernah ingkar janji, dan akan senantiasa mengingat kita, bersama kita, memperhatikan kita, membantu kita. Itulah zat diri Allah. Paham maksudnya? Maka patuh bagi mukmin, nanti panjang lebarnya kita bahas mengenai cara mensikapi saja. Maka patuh bagi mukmin untuk senantiasa ia banyak tawakalnya kepada Allah, yakni serahkan dirinya pada Allah dalam segala ihwal, keadaan. Maka sikap kita, kalau kita tahu Allah ini hidupnya itu akan kekal, tidak akan pernah terjadi perubahan sedikit pun, tidak akan pernah terjadi perubahan dalam sifat, dalam zatnya, dalam kekuasaan dan sebagainya. Maka hendaklah kita yang memahami itu, mengimani itu, banyak-banyak berserah urusan kita kepada Allah. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan keluarga kita, urusan harta kita, urusan anak kita, urusan diri kita, urusan ilmu kita, semua titipkan kepada Allah. Nanti sukses sudah. Lagu lama dia serah doksa lain-lain yang selain Allah, mesti isinya kecewa. Maka terbodoh anak, dedek fokus ke anak, fokus ke Allah. Lama fokus ke anak, nanti duit gedak tu, duit kecewa tu fokus ke Allah. Maknanya fokus ke Allah tu apa? Doa. Maka Allah ajarkan kita doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan salat dan termasuk juga ahli keluargaku, anak-anakku menjadi orang-orang yang salat. Rabbi, apa doanya itu? Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku itu penyejuk mataku. Apa ayatnya itu? Qurrata ayun itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa seperti itu menunjukkan kita berhajat kepada Allah. Karena apa? Banyak dek dengan sengsara hidup kan sebab anaknya. Banyak dek sampai putus asa, bahkan sampai mau bunuh diri saking melihat kelakuan anaknya memalukan. Yang dulu dia kan kalau saya punya anak bahagia, ternyata malah sengsara. Begitu juga dengan istrinya, dengan pekerjaannya dan sebagainya. Hajatnya mungkin zahir kita berhajat kepada itu semua, tapi hakikat intinya berhajat kepada Allah. Kita berhajat kepada pertolongan Allah yang ada pada anak kita. Kita berhajat kepada pertolongan Allah yang ada pada istri kita. Kalau kita nggak ditolong urusan istri kita ini, lelah pasti. Kalau kita tolong urusan istri itu, kadang dia ngelawan, kadang bani leite, kadang besalan kanca dengan toa itu macam-macam. Tapi kalau itu berserah kepada Allah Ta'ala, berdoa, serahkan urusan istri kita, titipkan kepada Allah, bimbing dia ya Allah, maka Allah akan berikan hal seperti itu. Kalau melihat hubungan dengan Allah Ta'ala, pasti dia terempor. Berdoa ada jabatan kan masih titipan ya Allah, jadikanlah jabatan saya ini menjadi sebab kebaikan untuk saya dan untuk umat, menjadi hasanah kebaikan buat diri saya di akhirat, sehingga dia akan mengerjakan jabatannya menurut keridhaan Allah. Intinya hajat kita yang sesungguhnya itu kepada Allah, pertolongan Allah hal-hal tersebut, pertolongan Allah li harta dalam tertolong Allah li harta itu insyaallah selamat. Dia anggap harta ini suatu hal yang berbahaya. Dia juga bisa penyebab kita untuk selamat, bisa juga untuk sengsara. Kalau memang harta ini buruk, tentu enggak ada nabi dijadikan kaya. Ternyata nabi juga super kaya, ada enggak? Ada. Nah,
Ada nabi yang punya jabatan enggak? Ada enggak? Ada nabi. Maknanya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Berbahayanya jika kita jauh dari Allah dalam hal seperti itu. Berdiri jabatan, jauh dari Allah Ta'ala jabatan. Lupa Allah Ta'ala dalam jabatan. Iya bahaya. Apapun profesi dalam kita jauh oleh Allah Ta'ala. Dekat dan miskin. Miskin lagu jauh Allah Ta'ala. Bahaya. Intinya apapun itu semua bisa menyebabkan kita sukses akhirat kita, dunia kita jika kita dekat dengan Allah. Paham maksudnya ya? Makanya fokus saya dengan Allah. Kedua itu ilmu agama, fokus jawab Allah. Ini ilmu titipan Allah. Ini ilmu pemberian Allah. Dia akan bisa hilang, dia akan bisa kabur, dia akan bisa meninggalkan kita. Maka doa, takut kepada Allah. Punya harta juga begitu, punya jabatan, punya apapun, jika kita sudah kuat hubungan dengan Allah, insya Allah tidak membawa kita lupa kepada Allah dengan titipan-titipan tersebut. Maka sikap kita apa? Hendaklah sebagai seorang mukmin banyak berserah diri kepada Allah dalam segala halnya. Maka terutama urusan dunia kita ini, ketika di dunia ini biasakan hari demi hari itu apa-apa itu dengan Allah, dengan Allah apa-apa itu. Kenapa? Nanti kalau sudah terbiasa kita dengan Allah di dunia, di akhirat itu juga akan terbiasa ingat Allah. Sementara nanti parahnya, lamun jarang tak apa-apa no ngadu jok Allah, nyama alam tadi kubur no apa setekirang aduan di dunia wah kita peta. Di dunia ini sedikit-sedikit ada masalah, petak makhluk, kepeng, petak semeton, selesaikan masalah, petak nih polis dan sebagainya. Tidak pernah dia lupakan Allah. Dah dia tahu Allah yang menggerakkan semua, lupaan Allah. Barel sama kejubut di naramun bantuannya enggak buruk jauh Allah. Allah itu terakhir kan. Orang seperti ini nanti dia tekanggo Allah Taala. Saya ante terlupaan Allah Taala. Lagu mendengar di dunia ini ada sedikit masalah juga Allah terus baru jauh makhluk Allah. Nanti ketika dia dikubur juga disepi keadaan seperti itu yang diingatnya Allah. Di mahsyar yang itu bergenting, yang itu mengerikan keadaan itu ya ingatnya Allah. Karena di dunia sudah biasa dikit-dikit Allah. Dan yang berlaku di akhirat nanti hanya pertolongan Allah. Maka biasakan di dunia, urusan apa itu jangan tidak libatkan Allah. Insya Allah urusan apapun namun libatkan Allah saat pertama kali selamat. Jak berusaha misalnya, tawaran libatan Allah itu. Maksudnya libatan Allah sesuai enggak dengan hukum-hukum Allah itu. Misal tapi aku usaha nih kerjaan. Ternyata kerjaannya dicek dulu. Ada larangan Allah di sana enggak? Kalau ada larangan Allah enggak usah sunnah. Itu libatkan Allah. Bukan semua tanam deh. Nah, kalau udah semua halal cek bisa mengganggu enggak ini dengan ibadah saya, dengan program-program ibadah saya. Oh enggak, ternyata ambil sudah. Tapi hasilnya sedikit, tidak apa-apa. Nanti sedikit itu akan bawa barokah. Nah, kan kita cari barokahnya. Lagu tawaran ini oleh lagu bareh kok begawe ini. Pokoknya sembahyang tuh ada jelas. Kadang lupa sembahyang, kadang lali. Lagu beli hasilnya. Ini coba-coba apa ya? Karena saya coba-coba gampang bagi Allah itu. Mungkin mau dana ulik-ulik senina ada penyakitan. Anak tu sakit. Sehingga apa? Buik untuk ternyata. Terus ibadah saya pas cari pegawai itu buik terbengkalai. Nah itu akan diminta pertanggungan di hadapan Allah. Maka yang kita cari itu apa? Itu barokah. Tenang hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Makanya biasanya urusan-urusan yang berantakan itu, apapun itu, urusan keluarga, urusan keuangan, urusan pemerintahan, itu di saat kita tidak libatkan Allah di saat. Cek aja dimanapun itu, anak suami istri bentrok, cek aja apa sebabnya. Mesti mereka tidak libatkan. Maknanya mungkin mereka ada maksiat yang mereka buat antara suami ataupun istri sehingga terjadi seperti itu.
Kalau mereka sama-sama orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah, tidak akan terjadi seperti itu. Mesti ada yang ini yang mungkin lakinya melakukan ini, atau mungkin perempuannya melakukan ini, sehingga bentrok. Mesti ada pelanggaran dari hukum Allah yang mereka buat sehingga terjadi seperti itu. Kalau semuanya taat kepada Allah, maka kalau kita ada masalah-masalah apa mungkin dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan anak istri kita dan sebagainya, perbaiki dengan mendekat kepada Allah, takwa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka urusannya akan dimudahkan. Maka untuk memudahkan urusannya Allah kasih cara takwa, dekatkan diri jauh Allah, mesti murah. Cepat atau lambatnya bisa jadi dengan Allah tenangkan hati kita, walaupun masih ada masalah, tapi ya tenang hati kita. Bisa jadi Allah hindarkan langsung itu mas. Intinya pasti, karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, urusan harta, urusan keluarganya, urusan jamaah, urusan apa saja, pemerintahan dan sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari kerumpakan kehidupan. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra, dan akan dimudahkan, janji Allah. Janji Allah. Lagu lama betul-betul gawe takwa. Selesaian dengan takwa kepada Allah, perbaiki salat, perbaiki amalan, insya Allah cepat selesai. Lagu lama ada masalah, malah maksiat selesaian, riba kita gawe, terus maling mentang, macam-macam, ya mesti tidak akan selesai pun itu akan menambah masalah. Yang intinya ya terlebih di akhirat nanti akan lebih susah. Maka selesaikan masalah dengan jangan maksiat kepada Allah, insyaallah ya. Jangan coba-coba selesaikan masalah dengan melanggar perintah Allah. Bumi ini milik Allah, semua dalam genggaman Allah, dan semua dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah. Maka jangan sampai kita selesaikan apapun masalah kita dengan maksiat kepada Allah. Tidak bakalan selesai, bahkan akan semakin hancur. Di dunia sudah susah, dan di akhirat sudah menunggu siksa yang amat pedih. Itu apatnya karena kita salah menyerahkan urusan kita kepada zat yang lemah. Maka akan susah. Wallahu a'lam bishawab. Salah ya? Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Apa maksudnya ini? Berserah kepada Allah. Tapi tentu dalam artian ya syariatnya tetap kita kerjakan. Berserah dalam arti terus pokoknya aku bertakwa aja, aku zikir doang, aku berusaha. Bukan seperti itu maksudnya. Usaha tetap, tapi jangan maksiat di usaha itu. Marah, kan usaha juga ibadah perintah. Yang dilarang itu kita usaha lagu entan berusaha nih, ya maksiat. Atau tidak maksiat lagu lalian ke perintah Allah. Atau bukan bertawakal sudah Muhammad mecu dan dia makom tu. Cuma untuk boleh makom tajrid dan apa aku lagu para itu tadi ya kasep makom tu usaha secukupnya, utamakan ibadah, nanti Allah akan cukupi. Entah Allah berikan ketenangan dalam diri kita, dalam istri kita, dalam anak kita, sehingga ada tuntutan. Aku lama kejar-kejar dunia sampai terima ibadah, nanti Allah gerakkan senina teh milih nih anak lo milih nih, sehingga apa akhirat dulu terbengkalai, terus ulik senina teh milih nih, sehingga apa pusing lelah ngeridit ngutang malah jadi. Ini karena apa? Cari ke usaha no, karena maksiat atau karena melalaikan perintah Allah. Lagu dalam penjaga perintah Allah, waktu tengah ngaji usaha berjamaah usaha. Nanti dengan kudrahnya Allah, walaupun sekecet mau deh, lagu tertoro di senina tano rasa kepuasan. Dek mirisak macam-macam, banyak cerita. Yang dulu teman-teman itu tatkala teman-teman jamaah pengajian itu, yang dulu itu masalah menggopo siang malam usaha doang. Ule-ule itu lelah doang, terus kadang lapo-lapo Islam medis senina. Kadang dia tercukupi ngutang.
ndak cukup. Wallah, lagu pas mulai senang ngaji. Masya Allah, kadang dak ada ulik no jok 50.000 doang wah. Kalau anak no muda teratur itu barokahnya karena kita jaga perintah Allah di saat kita cari rezeki dan tenang hati kita. Bahkan Masya Allah, dek tengah ngaji doang suruh tengah ngaji sisanya. Maka di dalam ngaji orang tenang. Aku lam sibuk di dunia ya Allah. Buruk des ulik doang wasanina tuh rencana beli HP, beli ini sehingga apa? Ulik pegawaian lelah ulik masalah itu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lalai maksiat kepada Allah. Anda akan boleh katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang jauh dari mengingatku kata Allah, yaj'al lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Walaupun lu hati yang sempit. Jangan tenang. Itu hukuman Allah bagi orang yang cari rezeki dengan cara maksiat atau melalaikan perintah Allah. Paham ya? Jadi ada serius dengan bos-bos luar ini, ya tenang deh. Banyak yang sendiri temukan itu. Orang-orang yang banyak kerja banyak curhat. Padahal kan serius itu trek mobil, kadang bangal itu, kacau ternyata ya Allah, ya berantakan hidupnya. Masalah kan seninaan. Kadang ngutang, tepetak si bang, kadang tersita rumahnya. Kelihatannya kenapa itu gayanya aja itu gaya. Tapi hakikatnya itu susah. Kenapa? Ya karena itulah jauh dia daripada Allah. Banyak itu yang pernah kita temukan itu. DPR apa? Ustaz, masalah banyak Ustaz. Kan sudah naik mobil, naik ini, ya ruang kedua. Aku masih seperti itulah intinya. Tatkala kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah masalah akan banyak berdatangan yang tidak akan pernah bisa selesai kecuali kita kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita Hah? Ya. Paham tapi ini ya? Tapi harus kita paham ya seperti yang Tiang sampaikan tadi, jangan sampai tawakal terus ndekne usaha. Jadi namanya tawakal itu seperti zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, ini contoh tawakal yang benar, berserah kepada yang benar itu. Ada sahabat Nabi itu datang ke majelis Nabi ketika buat pengajian seperti inilah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang sahabat Badui ini telat, bukoh-bukoh. Aduh jauh ontanya, bawa ontanya. Ketika sampai di majelis masjid, ontanya itu dilepas jamak. Setelah lepas jamak ada yang ikat mana? Sudah ikat. Pun datang dari majelis Nabi. Bukoh-bukoh tokol lima ketuan. Pulan. Kamu datang ke sini pakai apa? Pakai onta ya Rasulullah. Sudah kamu ikat ontamu? Belum. Aku sudah serahkan kepada Allah. Tawakal wah. Aku tawakal serah ke Allah Taala wah. Balik kamu kata Nabi. Balik kamu ikat ontamu dengan sungguh-sungguh baru kamu masuk lagi. Jadi tawakal itu apa? Selepas kita buat usaha sungguh-sungguh dulu ngaji misalnya itu, dia mau motor, mobil dan sebagainya, ya kunci dulu, kunci yang benar dulu, taruh yang benar yang aman, baru serah kepada Allah. Dan itu namanya memberikan orang maksiat. Jadinya seperti tawakal itu ya berserah selepas kita usaha, dalam artian ya libatkan Allah dalam usaha kita, doa dulu terus kita titipkan kepada Allah. Apa insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Termasuk dengan ilmu kita juga, jangan bergantung kepada ilmu, dengan bergantung kepada harta dan sebagainya, bergantung kepada Allah. Banyak juga orang yang disesatkan sebab ilmunya. Bal'am bin Ba'urah itu zaman Nabi Musa itu. Bal'am ini kalau lihat atas itu kelihatan surga, kalau lihat bawah itu kelihatan neraka. Dia punya santri itu bisa terbang, santrinya semua bisa terbang. Baru santri aja sudah punya karomah, apalagi dia sendiri kiainya.
Tapi dengan ilmunya itu malah digunakan yang tidak-tidak. Dengan ilmunya dia doakan buruk kepada Nabi Musa. Karena dia ini orang yang makbul doanya, dia doakan Nabi Musa supaya Nabi Musa ini tersesat di lembah Tih namanya. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israil ini dari kejaran Fir'aun itu supaya selamat, malah dia berdoa. Karena dibujuk-bujuk oleh orang-orang pengikutnya Fir'aun itu, dia enggak mau, enggak berani saya doakan buruk kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ini kekasih Allah. Enggak bisa diganggu. Diganggulah dengan istrinya. Ganggu suamimu itu, rayu-rayu supaya dia doakan Nabi Musa. Dirayu istrinya yang dia mau. Itu bahayanya fitnah perempuan itu. Ya, dia doakan Nabi Musa, ya, dia makbul doanya, muter-muter aja di lembah Nabi Musa itu selama 40 tahun. Jok timu, pendeta jok barat timu, jadi muter doa. Karena Nabi Musa katakan, ini siapa yang berbuat seperti ini, berdoa seperti ini, maka Nabi Musa balik doa, ya Allah sesatkan ini orang yang berbuat seperti ini. Kebalim itu. Karena ilmunya salah digunakan, maka Nabi Musa doakan hatinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bukan hanya urusan dunia saja, urusan ilmu juga kita serahkan ke urusan amal kita juga titipkan kepada Allah. Paham ya? Sudah biasa gitu. Kita doa itu juga jangan lupa, ya Allah, aku titipkan anak istriku kepada Engkau. Aku ini kita doa seperti itu. Supaya dia tidak macam-macam, ya Allah, aku titipkan iman anakku, iman istriku, iman santri-santriku, iman ahli kampungku, titipkan kepada Allah. Nanti Allah jaga. Lamun itu kan jaga berembek kuat saya jaga iman senina. Aku menolong titipan. La yukhliful mi'ad. Dia doa ingkar janji. Pasti Allah akan menjaga kalau betul-betul. Maka orang yang biasa doa seperti itu, ya Allah, menunjukkan dia memang enggak mampu. Dulu kiai Zairan itu sering doa seperti itu. Ya Allah, nastaudiuka ya Allah kullu syai'in a'taitana min khairid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku titipkan santriku kepadamu ya Allah, karena kita ini akan mati. Akan mati juga, sekuat apapun kita menjaga semua yang kita miliki harta, kalau kita mati enggak bisa. Kadang bisa sakit, tapi kalau Allah kita titipkan pasti akan dijaga. Sampai kapan? Selama-lamanya akan dijaga oleh Allah. Dan menunjukkan kita tawaduk dan kelemahan kita di hadapan Allah, enggak mampu kita ngurus. Bahkan titipkan diri kita juga. Nenek merasa walaupun wah bagus amal te, bagus ibadah te, bagus ilmu te dan sebagainya, tetap ya Allah titipkan ilmuku, diriku, amalku, ikhlasku, jasadku kepada Engkau ya Allah. Jadi semua kadang ini kita bisa berubah keadaan kita. Nekat semangat, kadang lemah, nekat ikhlas, kadang riya dan sebagainya. Lagu lemah titipan lapuan diri tena ilmu itu semua jika Allah Taala insyaallah terjaga. Amalnya terjaga, imannya terjaga karena Allah telah berjanji ud'uuni astajib lakum. Allah telah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang tanyakan enggak? Pak, Tuan Haji, berapa? Amin. Ya. Yang dianjurkan itu ketika dapat nikmat. Lamun tema musibah jadi ini ceritaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tetapi yang nikmat itu tanjuran itu ceritaan, tenampaan ya nikmat. Itu senang Allah itu kalau diberi hamba itu nikmat, dinampakkan nikmatnya itu. Berdua terbalik, beli bagus balik, nampakkan syukuran undang dengan Allah. Walaupun itu sebenarnya tidak ada dalil, tapi itu ciri khas amalan ulama kita itu. Kalau kita kan beli sampan baru, rohan, beli bari baru, rohan, buka toko, rohan. Itu memang itu ciri kita syukur atas nikmatnya disebut tasyakuran, bukan bid'ah, bukan enggak. Itu perintah Allah. Nah bagusnya nikmat. Tapi kalau yang bukan nikmat, musibah, yang enggak usah diceritakan. Cukup keluhkan jawab Allah Ta'ala.
Orang kok ada musibah masalah berat yang dihadapi dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali ke makhluk laporan kita walaupun beratnya kayak apa. Dek wah laporan untuk saya tahu aja juga Allah Taala. Kalau biasa dia sabar sampai 40 hari enggak ngelapor ke siapapun, pasti Allah akan ganti yang lebih besar lagi. Ini kita ada musibah pelik nih. Lagu mesak tuh tahu masalah nih. Dek nak dengan tahu dek dan dek cerita anak selesai. Pokoknya Allah Ta'ala sabar terhadapi 40 hari sampai tubuh bertahan. Namun tubuh bertahan sampai 40 hari, Allah akan ganti dengan nikmat yang begitu besar. Lagu jarang bau. Kadang buruk seberat dengan musibah ngerawas. Ada batu. Sehingga apa ya enggak bisa. Hanya orang-orang hebat saja yang bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Salah kan? Semoga Allah beri kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji dan ini menjadi keyakinan kita dalam hati kita dan menambah rasa takwa kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.